Masa dari Liga 1 udah tinggal menghitung hari menuju akhir musim. Nanti nih weekend ini menjadi partai terakhir seluruh pertandingan BRI Liga 1 alias masuk pekan 34. Dan Persib Bandung udah pasti dong jadi juaranya. Dan Alex Martins, penyerang Dewa United, 99,99% dipastikan, hampir dipastikan jadi top skor BRI Liga 1 musim ini. Nah, ada yang menarik nih. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim 2024-2025. Kalau musim kemarin yang jadi pemain terbaiknya adalah Francisco Rivera ya, pemain Madura United yang menjadi runner up BRI Liga 1 musim kemarin tuh ya kan. Nah, musim ini kira-kira apakah berasal dari tim juara Persib Bandung atau dari tim di luar tim juara alias di peringkat 2, 3 atau 4 atau peringkat 5, 6, 7 kita nggak tahu nih. Sekarang kita bahas yuk. Siapa aja nih kira-kira kandidatnya? Kalau teman-teman punya kandidat siapa, punya prediksi siapa yang bakal jadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini, tulis di kolom komentar. Ayo kita bahas, kita mulai. Menurut gua sini ya, yang layak untuk menjadi ataupun masuk nominasi menjadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini jelas dong. Yang pertama, urutan pertama dari Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Tyrone Del Pino. Ini biarpun baru apa namanya tuh? Biarpun di musim ini baru bikin berapa gol nih si Tyrone Del Pino, dia baru bikin, dia pernah nyampe 20 gol, tapi Del Pino musim ini bikin 17 gol dan 30 penampilan Persib Bandung. Ini artinya apa? Del Pino artinya di musim ini dia menjadi mesin gol alternatif bagi Persib Bandung. Karena apa? Kan Persib Bandung musim ini agak sedikit terganggu sama cederanya striker utamanya nih. Sering absen striker utamanya itu DDS ya, David Da Silva. Dia udah acap kali absen, entah itu cedera ataupun hal lainnya. Sehingga Persib Bandung sampai dengan menjelang putaran pertama ini masih belum terlalu masih belum terlalu gimana gitu kan. Untuk dari segi konsistensi oke, dari segi produktivitasnya, dari segi pertahanannya Persib Bandung sebelum pekan 17 nih orang masih belum yakin apakah Persib bisa mempertahankan gelarnya alias back-to-back juara. Tapi setelah menjelang putaran pertama selesai, masuk putaran kedua sampai dengan match terakhir pekan 33, Persib Bandung tampil luar biasa banget menurut gue ya. Mesin golnya tampil cukup produktif dan lini pertahanannya tampil kokoh di BRI Liga 1 musim ini. Karena Persib Bandung cukup produktif di musim ini ya, salah satunya biarpun ada absen karena kehadiran Tyrone Del Pino. Bayangin aja, dia bikin 17 gol dan 6 assist dari 30 pertandingan ini. Berarti artinya Del Pino cuma absen di 3 pertandingan Persib ya. Kan udah 33 pekan nih sampai dengan sebelum pekan 34 mulai ya. Ini udah 33 pekan, Del Pino udah mainin 30 match dan kartu kuning cuma dapat 4 kartu kuning dan nggak pernah kena kartu merah sekalipun Del Pino di musim ini. Menurut gue sih wajar nih kalau Tyrone Del Pino dimasukin menjadi nominasi terkuat untuk meraih pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Nah, gimana Bobotoh? Pasti setuju dong. Yang lainnya, kandidat lainnya dari Persib Bandung juga nih menurut gua yang layak untuk masuk jadi nominasi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Siapa dia? Yes, betul. Siapa lagi kalau bukan Ciro Alves. Kita tahu dong di musim ini Ciro Alves seperti biasa tampil penuh konsistensi, tampil dengan penuh determinasi, bisa bilang nggak ada capeknya, tenaganya badak banget nih Ciro Alves di Persib Bandung untuk menjadi pendukung, penyuplai bola, pensupport dari lini serang Persib Bandung alias striker Persib Bandung. Ciro Alves musim ini tampil 30 pertandingan sama kayak Tyrone Del Pino, tapi emang dari segi produktivitas gol, ini Ciro Alves baru bikin 6 gol, asisnya lebih banyak. Dia bikin 12 assist kalau salah di musim ini kan Ciro Alves tuh, dan membantu Persib Bandung untuk back to back juara BRI Liga 1 musim ini. Dahsyat banget Ciro Alves ya kan. Ya, yang sedikit agak menodai kiprah Ciro Alves di musim ini adalah kartu merahnya tuh di beberapa pekan sebelumnya ya kan, dia kena kartu merah straight red card karena kelihatan tangannya melalui VAR itu kelihatannya kayaknya agak sengaja tuh ya kan, mengenai pergerakan tangannya itu mengenai back lawannya tuh, pemain lawannya mengenai sekitar area wajahnya sehingga wasit memutuskan kena straight red card. Tapi kalau kita lihat dari
segi performanya ada 30 match ini Ciro Alves sebenarnya cuma kena 2 kartu kuning doang loh. Ini artinya apa? Dia benar-benar menjunjung tinggi fair play, biarpun sering dilanggar sampai lawan, tapi dia ya jarang terpancing emosi ya. Kemarin itu pas pertandingan yang kena kartu merah langsung itu ya sedikit menodai kiprah manis Ciro Alves di musim terakhir bersama Persib Bandung di musim ini. Yang menurut gue sih kalau ada kartu merah aja ini menjadi salah satu faktor penilaian bagi tim yang menilai siapa kira-kira kandidat terbaik untuk menjadi pemain terbaik dari Liga 1. Sebenarnya Ciro Alves sangat layak, sangat potensial untuk menjadi pemain terbaik. Nah itu dia minusnya, kena kartu merah aja tuh kan di menjelang akhir musim ini. Tapi kalau Ciro Alves, kalau saya bilang ya, antara Terence Del Pino dan Ciro Alves ya, nyawanya Persib Bandung itu ya di Ciro Alves menurut gue ya. Di musim ini ya, backupnya ya Terence Del Pino. Karena apa ya, Ciro Alves luar biasa banget determinasinya bagi kekuatan tim dari Persib Bandung yang luar biasa banget ya. Dia bisa main di flank, kadang muncul dari second line ataupun dari posisi second striker, dan umpan-umpan matang Ciro Alves sering memanjakan para pemain Persib Bandung, entah itu penyerang, main tengah ataupun back Persib Bandung melalui skema set piece corner kick. Menurut gue sih layak ya Ciro Alves masuk juga sebagai salah satu nomini pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Itu dari Persib Bandung. Dari tim lainnya ada nggak sih kandidatnya? Kalau menurut gue sih ada dan cukup layak menurut gue ya. Yaitu dari Dewa United. Runner up sementara nih 33, Dewa United masih ada di peringkat 2. Menurut gue juga dari Dewa United ada pemain yang layak nih untuk dinominasikan ataupun dinominasikan menjadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Siapa dia? Yes, top skor sementara BRI Liga 1 musim ini. Siapa dia kalau bukan Alex Martins. Nah, Alex Martins juga di musim ini bisa bilang kayak ketiban durian runtuh ya. Karena apa ya? Karena Dewa United musim ini kenapa bisa tampil tajam, Alex Martins bisa bikin 2 digit gol, di atas 20 gol ya, karena berkat suplai dari lini tengah dari Dewa United yang tampil ciamik banget sepanjang musim ini kan. Yang suka angin-anginan, kadang ya ngasih sometimes penampilannya suka angin-anginan Dewa United, tapi ketajaman Alex Martins musim ini sahih banget. Alex Martins tampil tajam, tampil cukup brilian di musim ini bersama Dewa United. Selain dia pinter nyari posisi dan juga finishingnya nggak kaleng-kaleng nih, dan dia juga pinter mencari ruang ketika pemain tengah Dewa United kayak Mesidoro, kayak Hugo Gomez, kayak Kakari Kambuaya ketika melakukan pergerakan di seperti akhir pertahanan lawan, belum kotak penalti. Tapi Alex Martins kadang dia suka ataupun sering membantu para pemain tengahnya ini untuk mencari celah ataupun buka ruang di seperti akhir pertahanan lawan. Itu menjadi salah satu nilai plus dari Alex Martins musim ini ya, dan terbukti Alex Martins di musim ini tampil cukup mempesona menurut gue ya. Karena apa? Ya karena Alex Martins di musim ini dia udah bisa bikin 23 gol kalau satu Alex Martins tuh. Luar biasa banget. Luar biasa banget penampilan dia. Alex Martins tampil tajam, membawa timnya, bisa menggendong timnya masuk tembus posisi 2 besar. Ini menurut gue satu hal yang sangat-sangat positif bagi Alex Martins. Yang lainnya ya menurut gue sih Egy Maulana Fikri juga berpotensi nih untuk dimasukin sebagai kandidat pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Karena apa? Ya Egy di musim ini dia pun sempat diganggu cedera sedikit ya, dan performa Egy musim ini cukup naik signifikan ya dari segi produktivitas. Dia bikin 12 gol dan assist bikin 7 assist di musim ini, dan menjadi salah satu pemain Dewa United yang tampil cukup produktif di musim ini setelah Alex Martins. Kenapa Egy bisa tampil lebih produktif kalau di head to head ini apa performa di musim sebelumnya? Ini karena ya itu dia Egy di Dewa United di depannya tandem sama Alex Martins ya kan, di tengahnya ada Jaja, ada Mesidoro, ada Kambuaya, dan ada yang lainnya. Ini menjadi kekuatan bagi Dewa United di musim ini dan menjadi penyebab kenapa Dewa United musim ini tampil bisa dibilang lebih produktif dibandingin pemuncak klasemen Persib Bandung. Itu salah satu kuncinya, karena ada Egy Maulana Fikri, dan dari 29 match yang dijalani sama Egy cuma kena kartu kuning 1 doang nih. Ini artinya apa? Egy menjunjung tinggi fair play, nggak gampang kepancing emosi di atas lapangan, dan bisa kontrol dirinya sangat bagus banget nih ketika di atas lapangan. Walaupun pertandingan dalam situasi kayak gimana pun juga mantep Egy, dan layak menurut gue Egy menjadi
ataupun dimasukkan nominasi pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Yang berikutnya, yang terakhir, wah ini nih menarik banget ini. Ayo kira-kira siapa satu lagi nih menurut kalian? Kalau gue sih satu lagi menurut gue nih yang layak dijadikan nomini ataupun calon pemain terbaik BR Liga 1 musim ini adalah Yakob Sayuri. Bayangin aja men, Yakob Sayuri pindah dari PSM Makassar musim kemarin yang tampil cukup oke sebenarnya bersama PSM Makassar, akhirnya musim pindah ke Malut United musim ini nih. Padahal kan Malut United musim ini statusnya sebagai tim promosi alias baru hijrah nih dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi keputusan Yakob Sayuri bersama saudara kandungnya Yanca Sayuri pindah ke Malut United ini keputusan yang tepat. Karena apa? Yakob Sayuri musim ini tampil luar biasa banget loh. Sangat-sangat dahsyat nih Yakob Sayuri performanya bersama klubnya Malut United. Karena apa? Walaupun sempat absen di 6 pertandingan Liga 1 musim ini nih sampai dengan pekan 33, tapi Yakob Sayuri cukup produktif ya dengan bikin 9 gol dan asisnya 5 gol. Karena kartu kuning 4 kali, merah 0 kali. Kelihatan banget kan Yakob Sayuri, kita tahu dong posisinya bukan striker, dia paling main dengan skema dengan posisi wingback ataupun dari sisi fullback sebelah kanan. Tapi dengan gaya bermainnya musim ini bersama Malut United dan bisa menggendong Malut United, bisa bercokol ataupun bersaing di posisi 4 besar, menurut gue ini nggak lepas dari kontribusi Yakob Sayuri di Malut United. Karena apa? Karena kan sebelumnya di PSM Makassar, sebenarnya bisa aja dia nggak pindah dari PSM Makassar, karena kan PSM saya bilang ya salah satu tim kuat juga di Liga 1 beberapa musim terakhir. Tapi keputusan Yakob Yakob Sayuri untuk pindah ke Malut United musim ini bisa bilang bisa bilang tergolong berani ya, dan ya, hasilnya terbukti dia bisa mengantarkan Malut United bersaing di 4 besar dan sementara sekarang di pekan 33 ada di peringkat 3 guys. Nah menurut kalian gimana nih? Udah pas, udah cocok belum nih? 5 pemain calon 5 pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Nah kalau udah nyimak dari awal, udah ngikutin pembahasan gue dari awal tentang calon pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal terpilih? Tulis di kolom komentar ya, siapa pemain terbaik dari Liga 1 versi kalian. Tulis di kolom komentar dan thank you banget yang udah nontonin konten gue, Pendeta Abangan di channel YouTube gue Irwancan 160 atau Irwancan 87. Thank you banget nih buat teman-teman, buat netizen yang udah nonton video gue. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gue. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau like juga silakan like. Dan karena apa ya? Karena support dari kalian adalah menjadi vitamin bagi gue untuk membawa channel YouTube gue makin kesini makin berkembang. Sekali lagi, thank you very much dan dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, entah itu liganya maupun timnasnya. Saatnya Irwancan pamit, ketemu lagi bersama gue di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola. Thank you.